Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali di Bagus Podcast. Kita bersama Wakil Rakyat Gen Z, Bang Abraham, anggota fraksi PD Perjuangan DPRD Provinsi Banten. Kita ingin awali dengan latar belakang pendidikan Abang dulu nih. Ini nggak semua Gen Z bisa duduk di DPRD Provinsi Banten. Iya. Bahkan banyak senior juga bertumbangan. Dia bisa 2 periode, 3 periode di DPRD Kabupaten Kota. Ketika maju ke provinsi belum rezekinya. Tapi ada anak muda dari Kabupaten Tangerang. Saya penasaran ini, Bang Abraham. Siap. Dulu sebelum terjun ke politik, menempuh pendidikan tingginya di mana ini, Bang? Saya dulu ya, puji Tuhan, alhamdulillah saya dapat beasiswa di Singapura. Wah. Beasiswa. SMA-nya di? SMA-nya SMA Negeri 8 Tangerang. Kota Tangerang. Oke, dari Kota Tangerang. Kuliah? Saya kuliah di Singapura, saya kuliah di Singapura. Habis itu saya kerja profesional. Saya lulus itu usia masih 19 tahunan. Wah. Karena dulu akselerasi kan, dan pas di kuliah itu saya selalu mata pelajarannya saya selalu ngambil. Jadi saya nggak pernah break atau gitu loh. Jadi saya selalu ini bisa lulus makanya umur 19 karena dulu akselerasi juga. Wah, saya perlu usia 19 tahun kuliahnya lagi diusir ibu kos itu. Abang sudah selesai di Singapura. Lalu setelah beres kuliah di Singapura, kemudian terjun ke profesional, kenapa ujungnya ke dunia politik? Iya, sebenarnya saya waktu itu udah prospek kerja baik. Saya sempat kerja di Singapura dan di Jepang juga. Di perusahaan otomotif, saya juga pernah pengalaman di dunia bank juga, karena bank saya, tapi bagian IT-nya ya, IT dan engineering-nya. Dan saya kembali karena sebenarnya ada cerita yang sangat menarik. Dulu saat saya masih studi dan juga saya sudah sambil untuk prospek, saya sudah dapat prospek kerja yang sangat baik. Nah, ada seorang perempuan, saya kenal dengan, tapi dia bukan teman saya. Cuma beberapa kali dalam kerja ketika event di Indonesia kan kadang kan ada festival IT gitu segala macam. Gitu saya sering ketemu dengan orang ini. Tiba-tiba dia cerita sama saya. Abraham, tanteku sekarat. Dan di hati saya tiba-tiba ketika dia cerita itu malam harinya, Abraham kamu bantu ibu itu. Saya kaget. Loh, kenapa? Kenapa saya bantu ibu ini? Ibu ini ternyata ibunya sakit tumor, tantenya itu sakit tumor. Kalau permasalahan komputer, permasalahan mobil atau apa, saya bisa bantu. Tapi ini kan masalah penyakit. Saya bukan dokter. Tapi ternyata saya usut, ibu ini dulu dia memang dari keluarga yang berada, perekonomian baik. Nah, tapi karena sakit tumornya ini berobat ke mana-mana, ke luar negeri, ke rumah sakit terbaik di Indonesia, tapi nggak sembuh-sembuh. Nah, akhirnya atas izin keluarganya untuk cerita, akhirnya uangnya sudah habis dan dia butuh berobat karena tumornya. Akhirnya disitulah muncul hati saya untuk saya bantu. Dan memang yang bantu ini politik, gitu kan. Saya dengan beberapa rekan DPR RI yang membantu waktu dia dari Komisi 6 dan Komisi 9, lalu juga DPRD dari DKI Jakarta, dan alhamdulillah ibu itu bisa masuk dengan BPJS karena sebelumnya nggak punya BPJS juga kan, maksudnya BPJS-nya ini karena belum pernah digunakan, jadi bingung. Akhirnya ibu ini bisa dan dirawat di rumah sakit milik pemerintah di Jakarta dan tanpa biaya, dan bahkan keluarganya cerita sama saya kalau beliau ini dirawat dan dioperasi dan diperlakukan lebih baik daripada saat waktu itu bayar mandiri. Seperti itu. Jadi saya sadar, inilah yang politik bisa lakukan. Ada kemaslahatan untuk masyarakat. Iya, betul. Dan dari situ malah jadi membuka pintu. Saya akhirnya juga membantu. Saya tuh membantu orang sakit itu dari yang sakit tumor, kanker, serangan jantung yang nyampe sudah sekujur itu,
biru, terus juga kanker darah, kanker payudara, hampir semuanya saya ini gitu, dari penyakit jantung, penyakit darah dan sebagainya macam lainnya. Bahkan saya juga bantu tentang kesehatan. Dan dari situ membuka pintu, oh ini ya yang politik kita. Dan saya akhirnya ini politik. Memang sama kayak anak-anak muda zaman sekarang, kadang dulu saya mikir politik begitu gitu loh. Politik tentang kepentingan. Walaupun memang saya dari dulu digembleng juga tentang ajaran Bung Karno. Begitu. Cuma saya waktu itu sempat mikir, apa iya politikus seperti Bung Karno itu masih ada? Dan saya melihat di PD Perjuangan tuh masih ada dan masih sangat banyak. Dan yang membantu memang waktu itu dari PD Perjuangan gitu. Dan dari situlah akhirnya saya ya membulatkan tekad masuk politik. Tidak ada paksaan, walaupun memang orang tua keluarga ini tidak asing ya dengan politik. Tapi mereka tidak pernah ngarahin politik. Kakak saya pun dokter, nggak mau masuk politik. Akhirnya ya sudah. Sekarang yang dari nyampe sekarang jadi dokter gitu. Jadi memang itu pure saya, dan karena panggilan hati tadi pertama-tama membantu ibu yang sakit tumor itu, oleh sebab itu saya masuk politik hingga hari ini. Jadi backgroundnya seperti itu ya. Iya. Tapi kalau abang tetap di profesional, lantas tidak bisa berbuat lebih seperti membantu orang tadi? Iya, seperti yang waktu itu Pak Basuki Cahayapurnama pernah sampaikan ya, bahwa kalau kita profesional, kita pengusaha, kita bisa bantu, tapi 1-2 orang gitu. Kayak waktu saya di profesional, saya juga, tapi ketika di politik, kita bisa membantu mereka lebih begitu, baik legislatif apalagi eksekutif ya, mereka kita bisa tahu, kita bisa membantu mereka karena banyak program-program pemerintah dan negara kan hadir buat masyarakat. Seperti itu. Tapi sayangnya kadang masyarakat karena mereka tidak tahu, karena tidak ada akses, jadi mereka tidak tahu, akhirnya mereka tidak mendapatkan apa yang sebenarnya menjadi hak mereka. Seperti itu. Jadi terinspirasi dari Pak Basuki Cahayapurnama juga ya? Iya, jadi tokoh-tokoh memang banyak tokoh-tokoh PD Perjuangan yang sangat luar biasa. Tadi saya sampaikan dari gemblengan saya dari kecil tentang Bung Karno, lalu saya melihat sosok Ibu Megawati Soekarno Putri yang bagaimana sangat cinta dengan Indonesia, hingga saat ini di usia beliau yang tidak muda lagi ya, beliau tapi terus peduli dengan Indonesia, bagaimana anak-anak kita untuk tidak, anak-anak nggak boleh stunting, harus sehat. Nah, itu juga yang menjadi alasan kenapa saya untuk terbakar api semangat saya. Tapi memang abang masuk di iklim yang juga pas. Sekarang panggung politik kita dihiasi oleh Gen Z ya. Iya, betul. Tapi juga Sapro minta responnya bahwa politik itu candu, politik itu rebutan kekuasaan. Udah siap bang menghadapi gejolak gelombang badai? Tentunya setiap dinamika, itu pasti ada lah ya di setiap pekerjaan, di setiap lini pekerjaan. Apalagi kalau masyarakat bilang ya apalagi di politik gitu. Namun ya saya ketika politik ya saya hanya melihat kepada Tuhan dan saya hanya melihat kepada sesama, bagaimana saya bisa menjadi yang terbaik, versi terbaik saya ya. Saya bisa menjadi versi terbaik dari diri saya melakukan yang terbaik untuk sesama. Seperti itu. Ini super sekali. Tapi Sapro masih penasaran kan di usia abang yang masih muda, kemudian juga sudah harus ngurusin beban sebagai wakil rakyat tingkat provinsi. Kan waktu abang harusnya usia abang nongkrong-nongkrong, ngopi di kafe, pacaran, nyiapin skema formula untuk menikah dengan orang tercinta. Nggak merasa terampas itu masa-masa seperti itunya? Saya tidak merasa terampas ya. Memang kadang ini, dan memang dari awal saya merasa di politik saya tetap bisa melakukan itu. Saya dalam artian saya bisa jalan dengan orang-orang yang tercinta, dengan ibu saya, dengan kekasih saya, ataupun dengan ayah saya dan keluarga saya tetap bisa ini bahkan ketika nongkrong saya memanfaatkan nongkrong itu untuk nanya, misalnya saya nongkrong dengan semua ini,
apa sih yang menjadi permasalahan mereka. Dan saya juga ketika nongkrong dengan dokter-dokter, karena saya IT. Puji Tuhan, alhamdulillah saya ditempatkan oleh PD Perjuangan di Komisi 5 tentang kesehatan pendidikan. Saya di situ bukan hanya dengan kakak saya memanfaatkan nongkrong, ngobrol dengan dokter. Gimana sih, apa yang menjadi permasalahan lu ketika nih, wah dia cerita nih, iya gini, wah sulitnya kalau di rumah sakit itu begini gitu. Atau misalnya tentang BPJS begini. Nah, disitulah yang menjadi catatan bagi saya. Dan ketika saya di parlemen di Banten ini, saya juga menyampaikan yang menjadi aspirasi mereka itu, yang kadang bukan dari reses atau bukan dari program-program DPRD, tapi dari nongkrong itu saya belajar, saya ngobrol dengan misalnya guru ya, misalnya mereka mengeluhkan tentang ABC ini kita kadang jadi takut negur anak misalnya karena ini. Nah, dari hal seperti itulah kita juga bisa menjadi dapat informasi penting. Jadi ketika kami melakukan 3 tugas utama, kami ya, terutama saya misalnya tadi dalam legislasi, pembentukan peraturan daerah ya kalau level provinsi, lalu juga monitoring dan budgeting, saya bisa menyampaikan begitu. Misalnya nongkrong dengan anak-anak muda yang tentang nyari kerjaan ataupun ada HRD di sana ngomong, Mas itu kalau job fair kadang kurang efektif nih kayak gini, bisa kali digitalisasi gitu, atau misalnya job fairnya lebih terbuka aja kita ini, kalau kadang ini kita ikut udah ngasih ininya, saya ada ya teman HRD yang ngomong, ya nanti juga akhirnya cuma numpuk doang nggak bisa di ini. Nah, di situ ketika saya ngobrol dengan Dinas Ketenagakerjaan, saya cerita yang jadi aspirasi teman-teman HRD, yang jadi aspirasi teman-teman pencari pekerjaan. Jadi kita bisa memformulasikan bagaimana jadi lebih baik. Jadi saya merasa tidak terampas, tapi saya malahan menjadikan ini menjadi momentum yang lebih baik. Misalnya contoh, saya dulu suka main game. Ketika ngobrol dengan game juga kayak, oh iya, ini mereka bisa menyampaikan aspirasi mereka gitu. Wah, game jadi market loh, market baru Indonesia. Gimana nih bisa ini kita diberi ruang seperti itu. Jadi hal seperti itulah yang jadi sekalian juga gitu buat saya. Jadi malah momentum yang pas dan bisa juga untuk saya sebagai wakil rakyat menyampaikan memperjuangkan yang menjadi harapan mereka, yang kadang harapan itu disampaikan bukan di balai warga, bukan di ruang rapat, tapi di warung kopi. Seperti itu. Ini suara gadget banget ini. Bang Abraham, tapi penasaran kalau ini gamer sejati ini jago main apa ini? Mobile Legends? Free Fire? Enggak, saya Mobile Legends saya zaman dulu banget gitu. Itu kalau sekarang udah nggak terlalu main game lagi. Kirain jadi basic atlet e-sport gitu. Iya, saya FPS ya. FPS di komputer dulu. Jagonya di situ. Levelnya udah lumayan, ranknya lumayan tinggi. Ternyata gamer juga bisa duduk di DPRD Provinsi Banten. Luar biasa. Sangat bagus. Kita jangan hatur nuhun ke Bang Abraham. Siap. Ngobrol dan bincang banyak di Bagus Podcast. Siap. Kita akan undang lagi para wakil rakyat yang menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.